warahmatullahi wabarakatuh. Halo podcast Ramadan, selamat datang kembali di program spesial kami yakni Rapot Ramadan Podcast. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang paling ditunggu-tunggu. Saya itu pengen banget segera membahas tema ini dengan narasumber kita yang istimewa, yakni ada Mbak Iva. Selamat datang Mbak Iva, apa kabar? Ya, alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah baik. Semoga selalu baik ya. Amin. Nah, jadi pada obrolan kita ke depannya Mbak Iva jangan bosen kalau nanti seputar pertanyaannya itu bener nggak sih? Ya. Jadi karena nggak akan bosan. Banyak sekali orang yang tidak tahu dan hal ini itu membuat kesalahpahaman dalam melakukan ibadah puasa. Semisal, Mbak Iva setelah sahur ngapain? Kalau boleh jujur, kalau di rumah boleh. Kalau di rumah ya kayaknya tidur sih. Kalau tidur di rumah. Terus pernah nggak sih habis sahur, tidur, terus bangun udah siang, setelah subuh, udah imsak, itu boleh nggak sih kalau udah imsak atau udah siang sikat gigi? Boleh Mbak, aslinya itu boleh. Kalau sikat gigi di pagi hari itu masih boleh. Tapi kalau sudah memasuki waktu tergelincirnya matahari itu, atau waktu masuk waktu zuhur, itu menjadi makruh hukumnya. Habis zuhur itu sudah menjadi makruh. Karena apa? Karena itu kita berpikir pakai logika aja ya. Iya, gimana logikanya? Kalau logikanya itu, kita kalau waktu pagi itu pikiran kita masih fresh. Masih bisa dibuat mikir. Bukan dibuat mikir kayak masih bisa apa ya? Kayak masih fresh gitulah. Nah, terus kalau sikat gigi berarti berarti nanti nggak kemungkinan tertelannya tuh kecil. Ya. Masa masih pagi kok udah haus ingin nelan odol gitu kan nggak masuk akal gitu loh. Ngapain gitu nelan odol gitu kan nggak enak. Siang udah haus gitu. Iya, kalau siang itu kan udah panas tuh, nafsu itu kayaknya udah nggak bisa kejaga itu. Kalau lihat makanan pengen gitu. Jadi kalau sikat gigi di pagi hari sebelum tergelincirnya matahari itu boleh. Kalau udah tergelincirnya matahari siang itu hukumnya makruh. Kalau keramas tuh gimana? Katanya kan pernah dengar nggak? Jangan keramas waktu puasa karena pori-porinya terbuka. Nah, airnya bisa masuk. Bener nggak sih? Kalau untuk keramas itu sebenarnya hukumnya sama Mbak, sama kayak apa itu? Gosok sikat gigi. Ya, gosok gigi, sikat gigi sama aja ya. Karena ya sama itu tadi itu. Kalau belum tergelincir matahari atau setelah waktu zuhur itu masih diperbolehkan. Jadi pagi-pagi jam 8 gitu masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah memasuki waktu zuhur itu hukumnya menjadi makruh. Tapi Mbak Iva pernah habis siang-siang itu gosok gigi terus juga keramas pernah kan kalau belum jujur kalau di rumah itu pernah sih bangun jam zuhur itu baru bangun tuh. Jadi tapi nggak sering kayaknya cuma satu kali lah ya. Baru bangun tuh kan otomatis belum mandi ya. Belum mandi juga bangun tidur kan pasti sikat gigi. Nah, terus mandi biasanya ya kalau itu nggak keramas sih, cuma sikat gigi aja. Tapi aman ya, nggak sampai membatalkan. Nggak, kan baru bangun tidur, jadi ya masih sehat lah dikatakannya. Oke. Nah, selanjutnya nih, pernah kan ada hadis yang menjelaskan kalau kita berbuka itu disunahkan dengan yang manis-manis atau dengan kurma. Nah, tapi kebanyakan orang sekarang itu malah berbukanya dengan yang manis-manis aja. Kayak es teler, es teh, atau pokoknya yang manis-manis lah. Tapi kurmanya malah ditinggalkan. Nah, itu menurut Mbak Iva bagaimana? Yang di dalam hadis itu kan dijelaskan kalau yang disunahkan itu berbuka dengan yang manis-manis yaitu kurma. Nah, itu kan kalau zamannya Kanjeng Nabi itu yang manis-manis kan adanya cuma kurma. Dulu kan belum ada es teler, es doger gitu kan kayaknya belum ada kalau zaman dulu itu. Kalau sekarang di Arab ada es teler. Kayaknya ada deh. Coba ke sana. Ya,
Kalaupun kita mau berbuka dengan yang manis-manis, kecuali kurma, itu kita niatkan untuk mendapatkan Kesunahan kesunahannya Kanjeng Nabi tersebut. Nah, itu nanti pahalanya akan ada sama akan ada sendiri untuk eh, memakan yang memakan manis. yang manis-manis itu. Walaupun itu bukan kurma ya, Mbak ya. Tapi kalau yang lebih utamanya itu ya berbuka dengan kurma. Tapi karena saya nggak suka kurma, jadi saya nggak pernah itu berbuka dengan kurma sampai sekarang belum pernah. Oh, Iya. artinya yang manis-manis gitu Iya. ya. Oke, Iya. selanjutnya nih, Mbak Iva tentunya punya hutang puasa ya. Ya punya. Nah, pernah nggak atau pernah dengar nggak kalau kita punya hutang puasa tahun ini belum dikodok, nah tahun depan itu kodoknya double. Kalau setahu saya ya Mbak, saya itu pernah dengar kalau banyak orang yang salah paham tentang permasalahan ini, yaitu kalau kita tahun kemarin belum mengkodok puasa, itu tahun ini kita akan puasanya 2 kali lipat gitu. Tapi sebenarnya nggak gitu. Kalau tahun kemarin kita belum mengkodok puasa, nah ya tahun ini kita harus tetap mengkodok puasa tersebut, tapi ya sesuai dengan hari kodokannya. Kalau hutangnya 1 hari ya dibayar 1 hari, tapi ditambah dengan membayar fidyah. Jadi enggak, bukannya kalau punya hutang tahun kemarin punya satu hutang 1 hari, lalu tahun ini harus membayar 2 hari, enggak gitu. Jadi tetap 1 hari tapi ditambah dengan bayar fidyah gitu. Oh, seperti itu. Iya. Ternyata banyak yang salah paham ya dengan hal ini. Iya, banyak ya. Diingat ya teman-teman. Selanjutnya, Mbak Iva pernah nggak menangis pas puasa? Terus habis nangis itu makan karena menganggap bahwa menangis itu membatalkan puasa. Nah, hukum aslinya kalau menangis itu kan apa ya? Hukumnya asli kan makruh. Kalaupun kita menangis, Yang makruh itu menangis ketika puasa atau Iya. menangisnya? menangis ketika puasa, menangis ketika puasa, terus selagi air matanya itu tidak ketelan, itu nggak akan membatalkan puasa. Tapi kalau cuma air matanya terus masuk ke mulut tapi langsung diludahin, jadi nggak sampai masuk ke tenggorokan, itu puasanya nggak batal. Tapi kalau air mata nangis terus air matanya apa Banyak sekali. banyak Nangisnya sekali, nangis yang nangis diputus cinta gitulah istilahnya ya nangis kan. Bombay. Iya, gitu kan. Air mata banyak terus masuk ke mulut terus itu sengaja ngelak gitu kan dile kan Jelas membatalkan. iya jelas banget kan juga disengaja udah masuk ke tenggorokan juga, itu jelas itu pasti membatalkan Jadi puasa. sebenarnya nggak apa-apa ya kalau nangis ketika Iya. puasa itu. Penting nggak sampai Nggak sampai masuk ke mulut, ke tenggorokan Mbak. tenggorokan. Iya, Oh, ke tenggorokan. Kalau di mulut aja masih boleh. Iya, enggak, tapi ya harus dilepeh, diludahin. Jangan ditelan gitu Iya, ya. jangan ditelan. Terus Mbak Iva ini kayaknya pakai celak ya? Iya. Kalau Mbak Iva pakai celaknya pas puasa, kira-kira membatalkan puasa nggak? Termasuk memasukkan sesuatu ke lubang. Kan kebetulan ini kan puasa ya. Kebetulan ini puasa. Nah, kalau memakai celak itu sebenarnya kan cuma apa ya? Di bawah mata ini cuma mengoleskan gitu loh, Mbak. Jadi nggak sampai memasukkan, nggak sampai masa celaknya mau dimasukkan ke mata gitu kan enggak ya, kan sakit. Ini cuma dioleskan di sini, dioleskan di bawah mata ini, gitu kan cuma istilahnya nggak sampai memasukkan sesuatu ke dalam sebuah lubang gitu. Gitu. Tapi kita juga harus jaga-jaga dengan bahan-bahan celak tersebut. Kan sekarang banyak bahan-bahan dari lilin gitu. Nanti kalau celaknya blobor, itu kan lilin-lilinnya bisa ke wajah kita, lalu itu bisa apa ya? Menjadi sesuatu yang menghalangi datangnya air wudhu gitu. Oh, seperti itu. Ya, jadi hati-hati untuk membeli celak. Jadi pilih-pilih ya, kalau pakai celak itu. Iya. Tapi nggak apa-apa ya berarti? Iya, nggak apa-apa. Tidak termasuk memasukkan Sesuatu ke dalam lubang. Ya, enggak. Kalau mengorek telinga, itu termasuk juga nggak? Kalau mengorek telinga, kayaknya itu enggak. Karena kan
Itu kita kalau mengorek telinga itu kita malah membersihkan ya. Kalau setahu saya itu gitu. Nggak Karena apa-apa. saya pernah. Nggak pernah. Iya, saya pernah. Tapi kalau saya pernah tahu ya, nggak apa-apa gitu. Selagi nggak sampai jeru-jeru gitu. Nggak sampai ke dalam. Coba kalau teman-teman yang lain yang di rumah ini tahu, sebenarnya kalau mengorek telinga dan juga apa sih istilahnya ngupil itu, memasukkan tangan ke hidung, itu hukumnya sebenarnya gimana sih? Boleh apa enggak? Tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya nih Mbak Iva, biasanya kan kita kalau mau bukber atau mau kemana itu biasanya pakai lipstick, lip tint kayak gitu-gitu. Terus kan biasanya ada rasanya gitu ya. Iya. Nah itu gimana hukumnya kalau pas puasa? Kalau pas puasa ini sama dengan sikat gigi tadi. Kan sikat gigi tadi itu boleh selagi nggak menelan odolnya tadi. Nah, kalau kita pakai lipstick itu yang lip tint lah katanya yang biasanya berasa. Berasa. Itu selagi nggak ditelan sampai masuk tenggorokan itu nggak apa-apa. Jadi kalau kita mood terus sudah di mulut itu sudah berasa terus langsung dilepeh aja. Nggak usah malah dilek dulu, jangan. Jadi sama kayak merasakan makanan itu nggak Oh apa-apa. iya, berarti. ya itu juga kalau merasakan makanan itu dicicip terus enak-enak kok malah kebacot ditelan. Itu kan malah jadi batal puasanya kan sengaja untuk merasakan makanan kan itu. Tapi kalau cuma untuk cuma dirasakan sudah enak terus dikeluarkan lagi itu enggak. Jadi intinya yang penting nggak sampai masuk ke tenggorokan. Iya. Sampai di mulut aja terus dibuang lagi. Itu nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Oke. Terakhir nih Mbak Iva, pernah dengar nggak ada teman sampean itu bilang gini, jangan gibah pas puasa, gibahnya nanti pas udah buka. Jadi gibah ini membatalkan puasa kayak gitu. Bener nggak sih? Kalau kita bicara hukum dasarnya aja ya, hukum dasar dari gibah itu aja kan udah nggak boleh, udah haram gitu loh. Kok malah mau pas bulan Ramadan mau gibah habis kasarannya kalau nanti aja habis buka lah kita ngomongin orang itu. Oh pas nggak bulan Ramadan aja udah nggak boleh kok malah mau gibah di bulan Ramadan. Gitu kan Eman iya. Kan kita itu di bulan Ramadan, bulan suci kan harus mengejar untuk mencari pahala kan banyak gitu loh. Yang hal lain yang lebih baik dari menggibahkan orang lain. Menggibahkan orang lain itu. Jadi dapat menurunkan kualitas puasa kita ya. Nggak guna menggibah itu teman-teman ya. Dengarkan. Oke, jadi ternyata ada beberapa hal yang memang disalahpahami dalam menjalankan ibadah puasa ini. Jadi jangan gampang percaya dengan hal-hal yang belum jelas kebenarannya. Jadi cari tahu dulu ini sebenarnya hukumnya yang benar itu gimana. Jadi belajar terus dan jangan sampai kita salah jalan, salah alamat. Jangan sampai kita gagal paham. Oke, sekian. Terima kasih Mbak Iva. Ya, sama-sama. Oke, kapan-kapan lagi kita podcast bareng ya. Ya. Nantikan episode rapot selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.